Perjanjian hidup dan mati telah ditandatangani. Pertandingan dimulai. Ayo kakak senior. Ayo, Jason. Ayo, kakak senior, saya minta maaf. Sigrid. Tidak buruk, adik junior. Lagi Gerakan memetik pipa ini sangat indah. bagus. Di babak pertama, Xiao Zhen menang. Bagus. Bagus. Adik junior, mengganti nama adalah masalah kecil. Sebagai seniman bela diri Daxia, kamu bersikeras belajar tinju. Sepertinya tinjumu biasa saja. Kakak senior benar. Saya berharap di babak kedua, kamu akan mengampuni saya, sehingga saya bisa meninggalkan panggung dengan anggun. Kakak senior, minumlah teh dulu sebelum bertarung. Kau perhatian adik perempuan? Paruh kedua, mulai. Kakak senior, maafkan aku. Bagus. Kenapa anggota tubuhku lemah? Mungkinkah? Teknik tinju tidak istimewa. Akan kubuat kau bayar untuk meremehkanku. Kakak senior. Tai Chi tidak istimewa, tapi tunanganmu sangat enak. Xiao Chen, kau baik-baik saja? Itu kau, bukan? Sekarang kau sadar? Sudah terlambat? Mulai sekarang, aku akan gencar mempromosikan keterampilan tinju di sekolah Tai Chi Shangwu. Tai Chi tidak berguna. Keterampilan bertarung adalah masa depan. Kau, kenapa? Kau hanya peduli pada seni bela diri. Kau bodoh seperti batu. Berbeda dengan Jisenku. Dia bisa membuatku merasa seperti wanita sejati. Sekarang, kau cacat. Bagaimana kau bisa bersaing dengannya? Hentikan. Dasar bajingan tak tahu malu. Kaki kirimu lumpuh, dan semua meridianmu rusak. Aku menggunakan milik sekte Tai Chi, metode akupunktur jarum emas, untuk menyegel sisa tenaga dalammu. Tapi kau harus berhati-hati mulai sekarang. 3 jarum emas hanya bisa menopang 3 kali penggunaan tenaga dalam. Jika kau memaksakan diri setelah itu, tidak hanya dantianmu akan rusak, tapi juga akan membahayakan nyawamu. Dalam hidup ini, aku hanya bisa menggunakan tenaga dalam 3 kali. Apa bedanya dengan menjadi orang lumpuh? Kakak senior. Hidup lebih penting dari apapun. Di masa depan, sekte Tai Chi Shangwu kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Orang lumpuh juga pantas disebut kakak senior? Kau tunangannya. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Yang bisa menandingiku hanyalah ketua sekte.
Bagus. Pantas kau adalah wanitaku. Salam ketua sekte baru. Salam ketua sekte baru. Sekte Tai Chi Shangwu dengan ini akan diganti namanya menjadi Jim Tinju Shangwu. Papan nama ini sekarang tidak berguna lagi. Nyalakan api dan bakar. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Wang Fugi, kau sudah keterlaluan. Panggil aku Wang Jisen. Kau dengar dasar pecundang? Sekarang, jika ada di antara kalian yang keberatan, maka majulah. Ini akibatnya melawanku. Jim Tinju Shangwu kita tidak memelihara orang malas. Xiao Chen, apakah kau pergi sendiri? Atau harus kuusir kau? Aku bisa pergi, tetapi aku ingin membawanya. Berikan padanya. Mulai sekarang, Shangwu Boxing Gym tidak ada hubungannya denganmu. Teknik jarum emas menghalangi nadi tanpa kehancuran, tanpa pembangunan. Teknik jarum emas menghalangi nadi tanpa kehancuran, tanpa pembangunan. Bagaimana mungkin teknik jarum emas menghalangi nadi dari sekte Tai Chi menjadi seni bela diri tertinggi yang menghancurkan sebelum membangun? Jika Xiao Chen dengan tubuhnya yang lumpuh dapat menembus rintangan jarum emas, bukankah dia akan tak terkalahkan? Terlalu sulit. Untuk mencapai kehancuran sebelum pembangunan, waktu, tempat, dan orang yang tepat, semuanya tidak bisa diabaikan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Sayang, hari ini festival pertengahan musim gugur. Lihat, aku bawakan kamu favoritmu. Tianshu. Apa yang Tembi lakukan? Hal bodoh apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Jika kau terus memperlakukan aku seperti ini, keluarga ini akan hancur. Aku tidak bisa menyeretmu dan anak ke bawah. Jangan bicara omong kosong. Meskipun aku harus menjual semuanya, meskipun aku pasti akan menyembuhkannya. Ayah, ibu bisa diselamatkan. Turnamen seni bela diri pertama akan segera diadakan. Hadiah untuk juara adalah 1 juta penuh. 1 juta! Meskipun aku tidak bisa juara pertama, jika aku bisa masuk 30 besar peringkat surgawi, ada hadiah 10.000. Setelah kita mendapatkan hadiahnya, penyakit ibu tidak perlu dikhawatirkan. Tidak, kamu tidak bisa ikut. Ibu, aku sudah berlatih seni bela diri dengan ayah sejak kecil. Semua orang di seluruh jalan tidak bisa mengalahkanku. Meskipun aku tidak bisa menang juara, aku bisa mencoba peringkat surgawi. Omong kosong. Aku mengajarimu seni bela diri sejak kecil. Untuk memperkuat tubuhmu, bukan untuk bertarung sengit. Tahukah kamu apa itu peringkat surgawi? Hah? Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak bisa melarangku pergi. Di mana uang untuk pengobatan ibu? Mengandalkanmu. Mengandalkan gaji bulananmu. 2.000? Van, jangan bicara lagi. Turnamen seni bela diri, kau tidak bisa pergi. Soal uang, akan kuurus. Yang kau lakukan hanya mengatakan, kau akan mengurusnya. Sudahkah kau selesaikan tagihan medis ibu? Penyakit ibu tidak bisa ditunggu lagi. Xiao Chen, kamu mau kemana? Aku akan mencari uang. Penyakitmu perlu dirawat. Jangan khawatir.
Demi Tianshu, aku harus mencoba. Kuharap adik perempuan, demi bertahun-tahun persahabatan, beri aku bantuan. Bukankah ini kakak senior? Tamu yang langka? You, demi masa lalu, pinjamkan aku uang. Istriku di rumah sakit untuk operasi dan butuh uang. Istrimu? Orang celaka sepertimu, punya istri, menikah dengan pecundang sepertimu, katakan padaku, bukankah dia tidak punya otak? Moyu, kau bisa menghinaku, kau bisa memakiku, tapi istriku tidak ada masalah denganmu. Mengapa kau harus menghinanya? Siapa yang dia hinakan? Oh, kalau bukan kakak senior, tamu yang langka, tamu kehormatan. Kenapa Anda menuangkan teh untuk kakak senior? Kakak senior, minum latte. Kau terlalu baik, adik junior. Adik junior, berani-beraninya kau memanggilku seperti itu. Adik junior, kau... Apa yang kau panggil aku? Kepala ruangan. Itu benar. Aku memanggilmu kakak senior, karena hormat pada guru kita. Tapi... Kau perlu berkerdi? Kita tidak lagi di jalan yang sama. Kau benar. Mohon berikan padaku, pinjamkan 100.000. 100.000? Aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku bisa memberimu sedikit, tapi teh yang kuberikan padamu, kau tidak meminumnya. Apakah kau meremehkanku? Jilat sampai bersih. Ambil. Masih kurang? Kalau begitu, suruh istrimu datang menemuiku. Biarkan dia tidur denganku, dan aku akan merawatnya. Lebih baik daripada bersama pecundang seperti dirimu. Kau... Apa? Pukul aku? Pukul aku. Pukul aku, pukul aku. Dasar pengecut tak bertulang. N-nya dari sini. Jangan buang waktuku dengan tamu. Kakak senior, di dunia ini hanya ada satu penyakit, yaitu kemiskinan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Belanja tuanmu, Santo Bela Diri Timur, apakah dia baik-baik saja? Kali ini aku datang karena guruku memerintahkan aku untuk membawa semua elit karate teratas dari timur. Kali ini aliansi 8 negara di bawah strategi gurumu, Santo Bela Diri Timur, pasti akan memberantas seni bela diri Daxia sepenuhnya. Nona, ini 30.000 yuan. Pertama bayar tagihan rumah sakit. Tuan, biaya operasinya 100.000. Kapan akan dibayar? Kami masih mengumpulkan uang. Bisakah kami... Aku tidak pernah melihat orang menawar dengan rumah sakit. Nona, tolong beri kami beberapa hari lagi. Aku akan mencari jalan. Jika kau tunda lebih lama lagi, penyakitnya tidak akan sampai ke operasi. Turnamen bela diri pertama. Aku harus pergi. Selama aku menang pertandingan, aku seakan punya uang untuk pengobatan ibu. Jangan pergi. Ibuku menikahimu adalah langkah yang sangat buta. Kau tidak mencapai apapun dalam hidup. Kau pengecut yang takut mati. Kau ingin aku hanya menonton. Ibuku mati? Jika kau pergi ke turnamen, kau harus menandatangani surat kematian. Kau akan mati di sana. Apa engkau mengerti? Seseorang harus bertanggung jawab dalam keluarga ini. Kau tidak sanggup menanggungnya. Kalau begitu biar aku yang melakukannya. Kau bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup uang untuk operasi ibu. Kalau begitu biar aku yang mengumpulkannya. Turnamen bela diri pertama. Aku pasti akan hadir. Fan.
Kemarilah, lap wajahmu. Xiao, Hei Wang, ada kerjaan? ada pertandingan yang merekrut. Bukankah kamu butuh uang? Aku akan mengatur untukmu. Baik, aku akan pergi. Terima kasih, Wang. Wang, pergilah duluan. Aku akan segera sampai. Baik, aku tunggu. Tianshu, aku akan segera bekerja. Tunggu aku malam ini. Shore akan kembali padamu. Xiao Chen, ingat ini. Mundur selangkah, pandangan lebih luas. Keluarga kita ini tidak bisa menanggung masalah lagi. Janji padaku, kamu akan menjaga diri dan putri kita. Baik, aku mengerti. Tunggu sampai aku kembali. Aku berpartisipasi dalam turnamen bela diri pertama. Siapa namamu? Xiao Fan. Kalian siapa? Turnamen bela diri pertama? Konyol. Apa yang kalian inginkan? Daxia mendirikan kelompok amatir dan berani menyebutnya turnamen bela diri pertama? Benar-benar konyol. Jika kalian tidak yakin, daftar dan bertanding. Bertarung dengan adil, tunjukkan pada semua orang kemampuan sejatimu. Ilmu bela diri Daxia, apa nilainya? Karate adalah leluhurmu. Dengan sampah sepertimu, kamu pantas berada di panggung yang sama denganku? Kamu... Jangan gegabah. Mereka lebih banyak dari kita. Aku Yejan, murid langsung dari Pendekar Sakti Timur, dan aku telah mendirikan gelanggang di Jiangcheng, mengeluarkan surat tantangan secara luas, dan menawarkan hadiah besar. Dalam sebulan, jika tidak ada yang bisa memecahkan gelanggang, dari sekarang, nama seni bela diri Daxia akan menjadi milik Timur. Kami yang terbaik di dunia. Tidak selama bersangkiran. Berani bicara omong kosong di sini? Anggap saja ini biaya medis Anda. Apakah ada orang lain? Ada yang ingin naik ke arena dan bertarung? Saya lihat bahwa seni bela diri Daxia Anda bukan hanya gerakan indah, tetapi kosong belaka. Dan kalian semua adalah pengecut tanpa keberanian. Baiklah, kalau begitu, jika kau bisa mengalahkan satu orang, imbalannya adalah 5.000. Bagaimana? Itu 5.000. Wow, 5.000 untuk sekali menang. Hong baru saja dipukuli setengah mati. Kau pikir uang itu mudah didapat? Tidak ada yang berani untuk 5.000. Baiklah. Kalau begitu jadikan 10.000. 10.000 per kemenangan. Ini 10.000. Ini uang yang tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Tidak mungkin mengandalkan uang dari ayahku. Jika aku bisa menang beberapa kali lagi, aku akan punya cukup untuk biaya pengobatan ibuku. Hei, apakah kau serius? Apakah kau benar-benar akan membayar jika aku menang? Tidak hanya aku akan membayarmu, aku akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Aku akan membiarkan semua pendekar mengagumi dirimu. Bagaimana? Bagus. Tidak. Tidak. Anak itu tidak mengerti dan hanya bicara omong kosong. Kami tidak ikut. Setidaknya kau tahu tempatmu. Itu 10.000 yuan, uang untuk menyelamatkan hidup ibuku. Apa yang memberimu hak untuk menghentikanku? Kau bertindak bodoh. Aku akan mencari cara untuk uang itu. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi pada ibumu dan aku? Kau hanya bicara soal mencari cara. Di mana tindakan nyatamu? Semua pria Daxia di sini tidak seberani wanita ini. Ayo. Ini adalah Tai Chi. Aku tidak percaya masih ada yang berlatih Tai Chi.
Ini mustahil. Bukankah Tai Chi hanya bentuk kosong? Bagaimana bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Aku dengar 20 tahun yang lalu, aliran Shangwu Tai Chi merosot, dan Tai Chi menjadi seni yang hilang. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya hari ini. Apakah kau masih berani melanjutkan pertandingan? Tai Chi apa? Ini jelas latihan kesehatan yang diajarkan ayahku. Menangkan satu pertarungan lagi, dan dapatkan lagi 10.000 yuan, kan? Benar. Selama kau bisa mengalahkan ketiganya, aku akan memberimu 100.000 sekaligus. Fan, cukup. Kita selesai. Tidak ada lagi pertarungan. Lagi. Sekali lagi. Sombong. Regu pertama. Maju. Fan. Kekuatan Tai Chi. Tidak ada yang istimewa. Kamu cantik, nona kecil. Bukankah kamu kekurangan uang? Jika kau menyenangkanku, aku punya banyak uang. Aku bisa bayar per kali. Bagaimana kau menolakku, maka terima hukumannya. Tangkap dia. Fan. Kita harus menyerah, berhenti bertarung. Fan. Sudah terlambat. Hari ini, aku akan menjadikan putrimu wanitaku. Fan, menyerahlah. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Kau mau mati di atas sana? Fan, berhenti bertarung. Andai saja tinjumu, sekeras mulutmu, itu akan bagus. Apa ini? Pertunjukan monyet. Sungguh memalukan. Luruskan tanganmu dan lututmu. Aku mengajarimu Tai Chi untuk memperkuat tubuhmu dan melindungi keluargamu. Apakah kau ingat? Aku ingat. Bagus. Dalam Tai Chi, bentuknya harus lembut. Jangan berani menghina ilmu bela diri yang diajarkan ayahku. Pukul dia. Seni bela dirimu tidak begitu mengesankan. Bagus. Nona kecil ini luar biasa. Pantas untuk tempat tidurku. Mimpi. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa keras kepala. Tempat tidurku kehilangan seorang nona muda seperti ini. Shouchen, ingat, mengalah membawa kedamaian. Keluarga kita tidak bisa menanggung masalah lagi. Tuan-tuan yang terhormat, dia picik dan gagal mengenali kebesaran Anda. Jangan turunkan diri Anda ke levelnya. Tolong, aku mohon, lepaskan dia. Lepaskan dia. Siapa kau kira dirimu? Berani bicara di panggung. Aku ayahnya. Biarkan aku mengaku kalah untuknya, oke? Ayah, saat aku kecil kau bilang padaku bahwa kita berlatih bela diri untuk melindungi keluarga dan melindungi diri kita sendiri. Dan sekarang lihatlah dirimu. Apakah kau layak dengan bela diri yang kau ajarkan padaku? Aku tuh tidak punya ayah yang pengecut seperti itu. Buka matamu dan lihat kenyataan. Apa gunanya harga diri? Jika kau mati di sini, bagaimana dengan ibumu? Dan bagaimana denganku? Tuan-tuan, dia tidak bisa mengalahkan kalian. Jadi lepaskan dia, oke? Oke? Lumayan. Dia tahu kapan harus mundur. Tapi dia melukai begitu banyak anak buahku. Apa yang harus dilakukan? Potong satu tangannya, ajari orang-orang Daxia ini pelajaran menjadi anjing. Ya, Tuan. Tuan-tuan, dia baru 20. Bagaimana dia bisa hidup tanpa tangan? Saya mohon, lepaskan dia. Pergi. Beraninya kau melawan. Penjaga,
Jika anak tidak diajar, itu kesalahan ayahnya. Aku ayahnya. Biar aku yang menanggungnya. Orang tua, biarkan dia bermalam denganku, dan masalah ini akan selesai. Itu lebih baik daripada kau dipukuli. Jangan berani. Baik, kalau begitu akan kubuat kau merasakan sakitnya lengan patah. Ayah! Tidak. Ayah! Ayah! Kalian bisa pergi sekarang. Ayah! Van, ambil uangnya dan pulang. Ayo pergi. Rasanya cukup enak. Tidak tahu malu. Keji. Ayo pergi. Ayah. Van. Ayah, ibu bisa diselamatkan. Turnamen bela diri pertama akan segera dimulai. Saat mana aku memenangkan hadiah uang, penyakit ibu tidak perlu dikhawatirkan. Omong kosong. Kau tidak boleh pergi. Ibuku mengikutimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kau tidak pernah mencapai apapun dalam hidupmu. Di kapal kau takut mati. Tapi apakah kau ingin aku hanya diam saja dan melihat ibuku mati juga? Van. Bertahanlah, Van. Saya meleset. Aku sebenarnya membidik mulut kotor miliknya. Van. Mengapa kau membunuhnya? Dia sudah menyerah. Kenapa kau masih membunuhnya? Uangku juga tergantung apakah kau layak mendapatkannya. Aku akan memberikan uang ini sebagai hadiah. Cantik sekali. Jika aku bisa menikmatinya, itu akan memanfaatkannya dengan baik. Van. Luruskan lenganmu. Jaga lututmu tetap lurus. Aku mengajarimu Tai Chi untuk memperkuat tubuh dan melindungi keluargamu. Kalian sangat berdarah dingin, tidak peduli dengan nyawa manusia. Jika tinjumu tidak cukup keras, kalian hanyalah semut. Bajingan tua, uang ini cukup untuk membeli nyawanya. Ingat lagi, jika seni bela diri dinasti Syaku makmur, apakah kalian masih akan begitu sombong? Mengintimidasi seorang wanita dan orang cacat, keahlian macam apa itu? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu kungfu sejati. Hanya ini yang kau sebut kungfu sejati? Jaga mulutmu, sampah. Jika kau punya nyali untuk bicara, sebaiknya kau punya nyali untuk bertahan hidup. Lihat dirimu sekarang. Apakah kau layak dengan seni bela diri yang kuajarkan? Ibuku mengikutimu hanya kesalahan buta. Aku tidak punya ayah pengecut sepertimu. Kamu harus menjaga dirimu dan putri kita dengan baik. Ditikam dari belakang, itu yang disebut tidak adil. Mengingkari janji disebut tidak setia. Orang yang tidak adil dan tidak setia pantas mati. Nina Bergson, apakah kau ingin menemani putrimu di akhirat? Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Tai Chi? Mungkinkah ini kekuatan sejati dari Tai Chi? Siapa sebenarnya kamu? Tai Chi? Shao Chen? Dasar sampah tua, berani-beraninya kau melawanku? Tangkap dia, aku ingin dia mati. Gaya tinju ini terlihat lambat, tapi kenapa begitu kuat? Kau tidak tahu apa-apa. Ini adalah Tai Chi yang telah menghilang selama bertahun-tahun.
Jadi kau memang punya kemampuan. Uang ini adalah hadiahku untukmu. Bakar untuk putrimu. Dia akan membutuhkannya. Di sana, Utang darah harus dibayar dengan darah. Jangan kira mengalahkan beberapa murid membuatmu bisa pamer di sini. Wang Yang kirim dia ke bawah, biarkan keluarga mereka bersatu. Baik, Tuan. Baik. Pukulan ini untuk kekejaman dan ketidakadilanmu yang tidak layak dalam bela diri. Pukulan ini untuk kurangnya keberanian dan kehormatanmu yang tidak layak menjadi seorang pria. Aku menyerah. aku menyerah, Siti. Karena dia sudah menyerah, mengapa mengambil nyawanya? Bukankah kamu hanya ingin uang? Aku akan menambah 50.000 lagi. 50.000? 50.000 cukup untuk membeli nyawa putrimu. Apa? Tidak cukup? Kalau begitu 100.000. 100.000? Jika putrimu masih hidup, dia tidak akan menghasilkan sebanyak itu seumur hidupnya. Tapi aku adalah murid dari orang suci bela diri timur. Seorang yang tidak bisa kau ganggu. Ambil uangnya dan pergi. Sayang sekali untuk wajah cantik seperti itu. Tapi sebagai mainan ranjang, itu sudah cukup. Darah dibayar darah. Darah untuk darah. Baik. Dia sudah mati. Bertahanlah sedikit lagi. Pukul dia sampai mati. Fan. Perhatikan baik-baik. Aku akan membuat mereka meminta maaf padamu. Tuan Xiao bunuh mereka. Tuan Xiao bunuh mereka. Ayo. Tunggu. Berhenti. Jim tinju Shangwu telah tiba. Kakak senior. Fan. Ini adalah gym bela diri teratas tidak siap. Dengan Jim tinju di sini, orang-orang dari Dongying tidak akan berani begitu sombong, kan? Kakak senior. 20 tahun. Tai Chi Mu tidak mundur sama sekali. Benar-benar mengesankan. Sama sepertimu, masih tidak berguna. Aku lihat bahwa kau membantu orang-orang dari Dongying. Aku datang ke sini hari ini Atas nama turnamen bela diri nomor 1 dunia. untuk mengumumkan sesuatu. Dalam seminggu, Siapapun dari aliran manapun boleh datang dan berpartisipasi. Dalam turnamen bela diri nomor 1 dunia, hadiah pemenang adalah 100 juta. 100 juta? 100 juta? Aku bisa menetapkan hadiahnya 100 juta. Bagaimana denganmu? 20 tahun lalu, kau kehilangan gym yang ditinggalkan gurumu. 20 tahun kemudian, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa istri dan putrimu, tidak bisa melindungi mereka. Apa gunanya hidup? Tai Chi sudah ketinggalan zaman. Xiao Chen, putri Anda masih hidup. Kamu janji padaku untuk menjaga dirimu dan putri kita dengan baik. Aku tidak berguna. Aku pantas mati. Kenapa kamu di sini sendirian? Di mana putri kita? Keluarga Xiao Fan, putrimu sudah keluar dari bahaya. Tapi Tianshu. Ayah? Apakah ayah menang? Aku menang. Ayahmu bertarung dengan adil.
memenangkan pertandingan dengan jujur, dan membawa pulang uang hadiah. Fan, kamu harus pulih dengan baik. Istirahatlah yang baik. Ini semua salahku karena tidak cukup mahir. Uang itu harus ditabung untuk pengobatan ibu. Putrimu sudah keluar dari bahaya, tapi pembuluh darah jantungnya rusak. Di masa depan, mungkin juga biaya istri Anda dan biaya pengobatan putri Anda. Jika tidak dibayar tepat waktu, kami akan harus... Dokter, 7 hari. Dalam 7 hari, Nai aku akan membayar semua sisa biaya pengobatan. Oke. 7 hari? Buruk, Dr. Wang. Pasien di tempat tidur nomor 1 akan melompat dari gedung. Fan. Apa yang kau lakukan? Apa engkau ingin mati? Jangan menghalangi jalanku. Sejak aku kecil, aku hanya menjadi beban bagimu. Hanya membuat masalah. Jika aku tidak bertindak sendiri kali ini, kita tidak akan berutang banyak uang ke rumah sakit. Sekarang meridian jantungku rusak, dan aku tidak berguna. Apa gunanya hidup? Lebih baik aku mati, agar tidak memberatkanmu. Siapa bilang kau tidak berguna? Bahkan dengan kakiku yang lumpuh, aku bisa bertahan. Kau sehat-sehat saja, kenapa tidak bisa? Apa? Hanya karena kau tahu beberapa jurus, kau pikir kau hebat, ya? Jika aku tahu kau begitu kompetitif dan suka pamer, aku tidak akan mengajarimu bela diri. Aku naik ring, bukan untuk pamer. Aku... Lalu untuk apa? Katakan padaku. Demi ibuku. Aku tidak bisa hanya melihat. Dia meninggal di rumah sakit. Kau pengecut. Kau hanya merepotkan ibumu. Kau pikir di dunia ini cukup dengan tinju? Aku bukan pengecut. Aku tidak melakukan kesalahan. Karena kau begitu kuat, kenapa tidak kau pukul tadi? Kau benar ya? Baik, aku akan pukul kau sampai kau mengaku salah. Apa kau salah? Aku tidak salah. Aku berlatih bela diri untuk keluargaku saat mereka dalam masalah. Bahkan jika aku mati, aku akan melayangkan satu pukulan terakhir. Kau pikir kau hebat? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan orang lumpuh sepertiku. Kau... Bukankah aku sudah kehilangan kemampuan untuk memukul? Ayah? Maaf. Aku tidak tahu bahwa pukulanku ini... Meridian jantungmu rusak, tapi tidak terputus. Selama esensi Tai Chi masih ada, meridian jantungmu akan pulih seiring waktu. Esensi Tai Chi? Ayah, kau memaksaku melayangkan pukulan itu? Untuk menyembuhkan lukaku, bukan? Kau bukan beban kami. Kau akan selalu menjadi kebanggaan terbesar, ibu dan ayah. Ayah. Ya, aku sudah menanggung penghinaan selama 20 tahun, tapi apa yang kudapatkan? Kali ini, aku pasti akan memenangkan kejuaraan seni bela diri, mengembalikan kejayaan Tai Chi, dan memberikan Xiaofan dan Tianshu masa depan. Halo, apa yang dilakukan pecundang sepertimu di sini? Ini bukan tempat. Pergi. Ini adalah turnamen bela diri terbesar di dunia. Kamu tidak bisa menanganinya. Ayo, pergilah. Aku di sini untuk bertanding. Bertanding? Apa guys yang kamu latih? Sekolah Tai Chi Shangwu. Bukannya pernah mendengar tentang JWM Tarung Shangwu? Tidak pernah mendengar tentang Sekolah Tai Chi Shangwu. Dan kamu mencoba memanfaatkan nama JWM Tarung Shangwu? Sepertinya kamu mencari kematian. Pergi sekarang. Aku bilang, aku di sini untuk bertanding. Anak kecil sepertimu datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Keluar. Aku tuh kasihan padamu. Iguais teks masih ada kompetisi. Jalan bela diri tidak membeda-bedakan. Mengapa aku tidak bisa berpartisipasi? Aku akan biarkan kamu berpartisipasi, tapi apabila kau punya orang, di setiap sekolah harus memiliki setidaknya 3 orang. Ada satu anak gadis sepertimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Berhenti buang waktu. Pergi sekarang. Sampah. Keluar. Hei, mengintimidasi orang cacat bukanlah keahlian sama sekali. Hanya orang tidak berguna. Jangan cari masalah. Apa?
Orang tak bergunain mau memukulku? Sepertinya kamu bosan hidup. Siapa bilang hanya satu orang? Sekolah Taiji Shangwu dan aku. Siapa bilang hanya satu orang? Sekte Shangwu Taiji dan aku? Xiao Fan. Ayah. Ia dan anak perempuan bersatu dapat memotong logam. Dan bagaimana mungkin pertandingan seperti ini tanpa aku? Seorang wanita. Hanya dengan beberapa gerakan. Kau pikir kau bisa menjungkir balikan dunia? Tepat. Seorang wanita. Apa yang kau campuri? Aku sarankan kau bersikap sopan. Jangan kehilangan nyawamu karena ini. Apa salahnya menjadi seorang wanita? Seorang wanita seharusnya tinggal di rumah dan mengurus anak-anak. Semua orang di sini hari ini termasuk dalam 100 besar di peringkat surgawi. Kau, sampah yang tidak berguna. Seorang wanita, pergilah. Pergi. Joe, masih mau cari masalah? Penjaga. Hajar mereka. Tunggu. Kukira siapa yang membuat masalah di sini? Ternyata kalian berdua. Dua bocah manis ini. Apa? Mau bertanding? Jika kau merangkak lewat sini dan panggil aku kakek, aku akan memberimu tempat di turnamen. Kau pengecut pengkhianat. Manis tua, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Terakhir kali kau beruntung untuk mempertahankan hidupmu. Jika kau bertemu denganku kali ini, aku jamin kau akan memohon dengan air mata untuk mati lebih cepat. Oh. Nona kecil, kau masih hidup? Meskipun kau agak muda, kau hampir memenuhi syarat. Bagaimana kalau kita bertarung di ranjang malam ini? Aku jamin akan membuatmu nyaman. Apa? Kakek tua? Kau mau memukulku? Ayo, pukul di sini. Kemari, pukul di sini. Ayah, dia sengaja memprovokasi kita untuk bertarung. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sekte Shangwu Taiji takut padamu? Oh, aku sangat takut. Bodoh tua, apakah kau ingin martabat? Atau nyawa istrimu? Pikirkan baik-baik. Suasana yang meriah. Ayo, biarkan aku memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah sebenarnya mantan murid seniorku. Apa? Pecundang ini adalah murid senior Master Jason? Ayah. Kau sebenarnya adalah murid senior Sanggar Bela Diri? Selama 20 tahun, Sanggar Pertarungan Shangwu di bawah kepemimpinku telah berkembang pesat, dan murid seniorku ini bahkan tidak mampu membayar biaya medis istrinya lagi. Hidupnya lebih buruk dari anjing. Ya, saudara senior, jika kau butuh uang, katakan saja. Sebagai adik juniormu, aku tidak akan mengabaikanmu. Kau pecundang? Apakah kau benar-benar berpikir uang hadiah semudah itu? Ya, jangan kehilangan nyawamu sebelum mencari uang. Meninggalkan janda dan anak yatimnya. Untuk diintimidasi di dunia. Aku kebetulan butuh penghangat ranjang. Aku pikir keponakan itu cukup cocok. Kau? Fan. Dia memprovokasi kita untuk menyerang. Kau tidak... Apakah kau ingin bertanding? Merayap lewat. Dan aku akan membiarkanmu bergabung? Dengan hadiah 2 kali lipat. Merayap, dan aku akan memberimu kualifikasi untuk bertanding. Dan uang hadiahnya 2 kali lipat. Membalas kebaikan dengan kejahatan? Master Jason sangat murah hati. Di bawah selangkanganku, bukan untuk sembarang orang merayap. Hanya karena mereka mau. Tidak mau merayap? Kalau begitu kau juga bisa berlutut. Selama kau lolos babak penyisihan, biaya operasi istrimu akan ditanggung. Apakah kau akan menonton istrimu mati? Ya, berlutut dan kau akan mendapat tempat. Percaya atau tidak, dengan satu kata aku bisa membuat rumah sakit menghentikan pengobatan istrimu. Tidak tahu malu. Fan. Kakak senior, jika kau tidak bisa mendidik putrimu, aku yang akan melakukannya untukmu. Anggota dari perguruan Taiji Shangwu kami tidak perlu kau campuri. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 3 orang. Dan kau menyebut dirimu perguruan Taiji. Bagaimana kalau aku beri kau 3 juru masak? Untuk mendukung panggungmu? Taichi sudah mati. Hanya kau sampah yang tersisa. Satu wanita, 3 juru masak sudah suatu kehormatan bagi mereka. Bagaimana kalau aku bawakan kau seekor anjing? Kau sudah keterlaluan. Aku sudah tahu. Kalian para bocah nakal masih terus dengan kenakalan kalian. Taichi yang begitu kuat. Tapi sayangnya, kemampuan tanpa kekuatan tidak dapat bertahan lama. Hanya ini masih belum cukup mengesankan. Taichi sudah mati, hanya tinju yang tersisa.
Tai Chi sudah mati. Hanya tinju yang tersisa. Tai Chi sudah mati, hanya tinju yang tersisa. Tai Chi sudah mati, hanya tinju yang tersisa. Lihat itu, Tai Chi sudah mati. ini adalah tren besar. Siapa bilang anggota sekte Tai Chi saya sudah mati? Selama kakak senior masih hidup, selama kita masih hidup, sekte Tai Chi tidak bisa mati. Mulai sekarang, aku, Li Xiang, adalah kompetitor ketiga dari sekte Tai Chi Shanggu. Aku Wang Shen. Yang keempat. Dan aku yang kelima. Dan aku yang keenam. Aku yang ketujuh. Tinju mengguncang langit dan bumi. Kaki berdiri di atas gunung dan sungai, yang berani tak takut apapun, menjunjung seni bela diri untuk mengabdi pada negara. Saya tidak akan mengecewakan harapan rekan-rekan seperguruan saya. Taiji Xiaochen, tantang dunia. Sekarang, Sekolah Tai Chi Shang bisa ikut kompetisi. Kamu sudah harus punya 3 orang. Tentu saja kamu bisa bertanding. Sekolah Shangwu, kamu boleh bertanding. Apa yang kamu lakukan? Awas. Tidak berguna. Kamu benar-benar berpikir bisa bertanding seperti biasa, dan semuanya akan baik-baik saja? Kali ini, ya saya pastikan kau tidak akan kembali, dan mati di sini. Jika engkau siap, datang, tanda tangani surat pernyataan mati. Lihatlah anak-anak kecil imut ini. Yang tua-tua, yang lumpuh-lumpuh, dan ada seorang wanita juga. Jika sekolah Tai Chi ini benar-benar sekuat itu, akankah mereka dalam keadaan seperti ini? Jadi, anak-anak imut tetaplah anak-anak imut. Sekumpulan anak-anak imut bersama, tetaplah anak-anak imut. Saya khawatir, beberapa bahkan tidak akan lolos babak penyisihan, kehilangan nyawa mereka percuma. Aku akan menunjukkan padamu apa itu seorang seniman bela diri kelas atas. Ini adalah arena hidup mati. Kau dengan gerakan pamermu, membodohi diri sendiri itu baik, tapi jangan pernah menghadapiku. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Apakah mereka pamer atau tidak? Begitu kita di atas panggung, kau akan mengetahuinya sendiri. Babak penyisihan ini dibagi menjadi 3. Pertarungan keterampilan, pertarungan kekuatan, dan pertarungan buta. Undi lawan terdiri dari 3 ronde. Sekte pemenang akan masuk ke final. Saya ikut-ikut. Pertandingan pertama, pertarungan teknik. Teknik adalah kunci. Tidak boleh menggunakan energi dalam orang yang melangkah keluar. Kalah. Pertandingan dimulai. Karate menang. Pasangan berikutnya, silakan. Jim Tarung Shangwu menang. Pasangan berikutnya silakan. Ayah, aku akan maju pertama dalam pertandingan ini. Xiao Fan, lukamu belum sembuh. Aku khawatir. Jangan khawatir, Paman Guru. Jika hanya teknik, aku pasti bisa mengalahkan wanita ini. Jiu-Jitsu dikenal karena bantingan. Xiao Fan, setelah kamu naik ke atas panggung, ya pastikan kestabilan tubuh bagian bawahmu dan hindari pertarungan di tanah. Jadi kamu adalah putri dari si imut kecil itu, ya? Omong kosong. Ku dengar ayahmu bahkan tidak mampu membayar tagihan medis. Jika itu bukan si imut kecil, lalu apa? Perjanjian hidup mati sudah ditandatangani. Mulai pertandingan. Teknik juga bisa membunuh. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu teknik sejati. Itu yang harus kukatakan padamu. Sombong. Wanita Daxia bahkan tidak bisa menerima sebanyak ini. Bagaimana mereka bisa memuaskan pria kalian?
Bagus, keponakan. Bagus. Dasar sampah, akan kubuat kau mati di atas ring. Astaga. Fan. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Senior, biarkan Chauvin menyerah. Tunggu sebentar lagi. Apa yang kau tunggu? Jika ini terus berlanjut, Chauvin akan kehilangan nyawanya. Apakah kau ingin dia berakhir seperti istrimu, terbaring di rumah sakit? Killer. Berhenti sekarang. Jika ini terus berlangsung, seseorang akan mati. Kami semua menandatangani kontrak hidup mati sebelum naik panggung. Kemenangan tergantung pada orangnya. Hidup dan mati terserah takdir. Baiklah. Bukankah kau sombong tadi? Ada apa? Tidak tahan lagi? Aku akan menggunakan kesempatan keduaku dan Turun lebih awal. Fan, kami Tidak. Mau menyerah? Kau bertanya padaku? Aku belum cukup bersenang-senang. Aku Chauvin tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika aku mati, aku akan mati berdiri. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Fan, tinjumu harus lembut. Taichi. Sikapnya harus lembut. Tinjumu harus lembut. Membuat pernyataan terakhir sekarang terlambat. Kelembutan mengatasi kekerasan. Keheningan mengendalikan gerakan. Kebulatan mengubah persegi. Kelambatan mengatasi kecepatan. Niat mengarahkan energi. Energi mengarahkan tubuh. Tubuh mengarahkan hati. Perintahkan semangat dengan pikiran. Inilah Tai Chi. Bagus. Hebat. Mustahil. Benar-benar mustahil. Oji Ben Neville, pemenangnya adalah dari Shangwu Taichi, Chauvin. Dia menang. Kita menang. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pecundang. Ayah, misi selesai. Fan. Chauvin baru saja memaksakan diri terlalu keras. Dia akan segera pulih. Ayah, aku baik-baik saja. Syukurlah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menang satu ronde secara kebetulan, semuanya baik-baik saja. Lihat berapa banyak orang yang tersisa darimu. Apakah kau mengandalkan pria tak berguna ini? Atau kau? Atau orang tua itu? Terutama kau, seorang pemalas yang bergantung pada anak perempuannya. Babak kedua, pertarungan kekuatan. Silakan masuk ke arena. Acara kedua, pertarungan kekuatan. Hei kakak senior. Kakakmu tidak nyaman. Biarkan aku bertarung di ronde ini. Adik junior, kau... Kalau soal kekuatan, aku pasti yang terkuat. Selama 20 tahun terakhir, aku telah membawa air dan melakukan pekerjaan kasar, dan yang tersisa hanyalah kekuatan ini. Benar, kakak senior. Untuk ronde ini, biarkan adik Lia maju. Jika mana kita memenangkan pertandingan ini, kita punya kesempatan untuk masuk final. Saat itulah saatnya kau turun tangan. Baik. Kedua pihak memegang salah satu ujung rantai besi. Siapapun yang melewati jumbai merah, menang. Adik junior, hati-hati. Jangan gegabah. Tenang saja kakak senior. Akan kubuat mereka melihat bahwa sekte Shangwu Taiji tidak memiliki pengecut. Pang Huai, jangan menahan diri sama sekali nanti. Aku ingin pengkhianat ini, seperti orang lumpuh itu, merasakan patah tulang dan urat. Sampah macam apa yang berani melawanku? Orang sepertimu bisa kubunuh dengan satu jari. Ayo. Aku bukan wanita tadi itu yang membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku akan membuatmu menyesal naik panggung. Ayo. Kunyatakan pertandingan dimulai. Kakak kekuatan pria ini telah mencapai tingkat akar berdiri. Adik junior dalam masalah. Pang Huai memiliki postur seorang tiran. Mana mungkin kalian dengan gerakan bunga bisa menandingi?
Yang di bawah ini lucu. Dan yang di atas panggung juga lucu. Kami dari Sekte Shanggu tidak punya yang lucu. Bagus adik junior. Jika kau menang pertandingan ini, Kau akan masuk final. Pang Huai, berapa lama kau akan bermain dengan sampah ini? Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Sampah ini tidak benar-benar berpikir. Dia bisa menang, kan? Pertandingan ini menyangkut kehormatan Sekte Shanggu-ku dan juga hidup istri kakakku. Aku tidak bisa kalah. ayo. Paman Guru, ayo. Aku harus menang. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menang? Biarkan kalian orang kampung melihat apa itu seni bela diri sejati. Adik junior, hati-hati. Pelanggaran. Ini pelanggaran. Jika tidak dilarang, itu diperbolehkan. Jika kamu bisa, balaslah. Itulah mengapa pecundang tetaplah pecundang, sekelompok pecundang keras kepala. Tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Konyol. Adik junior, kau tidak bisa mengalahkannya. Cepat, menyerah. Adik junior, menyerahlah. Setelah 20 tahun, aku hidup hari ini hanya untuk membuktikan Tai Chi. Aku tidak rela. Apa gunanya tidak rela? Jadilah saja kecoak di selokan. Kau bicara tentang persaudaraan. Apakah kau pantas? Adik junior, hidupmu yang paling penting. Cepat, menyerah. Setelah 20 tahun, aku berdiri di sini hari ini untuk membuktikan satu hal. Beda harus dilindungi bahkan dengan mengorbankan nyawa. Kami menyerah. Perhatikan baik-baik. Inilah yang terjadi saat kau melawan kami. Adik junior, Perbedaan kontes kekuatan kedua, Pang Huai, Adik laki-laki, cepat. Dokter Dewa. Nyawanya terselamatkan, tetapi dia lumpuh. lihat. Inilah nasib seorang pengkhianat. Jika kau patuh dan menjadi anjing kami, setidaknya kau akan mendapat makanan. Kau bersikeras mendukung sampah Xiao Chen itu, mendukungnya, kau pantas mendapatkannya. Kau akan menyesali ini. Menyesal? Sekarang berlutut dan mohon ampun, dan masih belum terlambat. Jika tidak, dia akan menjadi nasibmu. Boyu, Bagaimanapun nasib kita adalah sesama murid. saat kau masih muda, kakak laki-lakimu merawatmu dengan baik. Jaga bicaramu. Apakah kau tidak takut akan balasan? Balasan apa? Sekarang aku adalah istri yang dimuliakan dari pemimpin sekte. Sekarang lihat dirimu. Ada yang lumpuh, ada yang cacat. Katakan padaku, apa itu balasan? Apakah kau sangat pandai bertarung? Jadi bagaimana jika kau bisa bertarung dalam masyarakat ini? Untuk sukses, kau perlu pengaruh dan latar belakang. Aku tidak tahu dan mengapakan kalian para sampah mempertaruhkan nyawa untuknya. Di tempatmu, kau lebih buruk dari anjing. Di sini bersama kakak seniormu, kami diperlakukan sebagai manusia. Sistem 3 ronde. Masih ada satu pertandingan. Jangan khawatir, adik laki-laki. Kita pasti akan mencapai final. Sebenarnya, kalian sampah tidak perlu datang dan bersaing sama sekali. Kakak senior, kau telah menjadi seorang pengecut selama 20 tahun. Kenapa tiba-tiba berhenti menjadi pengecut? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. 20 tahun. Aku berdiri di sini hari ini untuk membuktikan satu hal. Beberapa hal harus dilindungi bahkan dengan mengorbankan nyawa. Ya, 20 tahun. Hari-hari menjadi pengecut. Sudah cukup kurasakan. Demi keluarga ini. Demi adik-adik junior yang percaya padaku. Hidup tidak lagi berarti. Kita bicara setelah babak penyisihan. Kalau begitu, aku akan mengambil nyawamu sendiri.
Siapa yang maju untuk ronde ini? Saya. Ronde ini, aku yang maju. Kakak senior, biarkan aku yang ambil ronde ini. Kamu bisa bertarung di final. Pukulan pria ini galak dan kemahirannya mendalam. Kamu tidak sebanding dengannya. Naik ke atas hanya akan membuang nyawamu. Tapi kakak senior, kamu hanya punya 2 serangan tersisa. Kakak ipar menunggumu di rumah. Aku selaku murid senior tidak bisa diam melihatmu mati untukku. Pertandingan ini, aku pasti akan menang. Kepadamu, kepada adik-adik seperguruanmu, kepada semua orang di perguruan Tai Chi, aku perlu memberikan penjelasan. Ayo, awas. Kakak senior, ayo. Acara ketiga, pertarungan buta. Kedua belah pihak ditutup mata. Siapapun yang melangkah keluar batas. Ngalah. Jadi kamu adalah murid senior? Dari perguruan Tai Chi, Shao Chen. Tolong beri petunjuk. Aku bekerja demi uang, hanya mengenal uang bukan orang. Bijaksanalah dan turun sendiri, atau aku akan memukulmu sampai mati. Dasar sampah, cepat menyerah saja. Juara Muay Thai ini adalah ahli 10 besar di peringkat surgawi. Kunca ini memiliki kemampuan mendalam, dapat dengan mudah mematahkan tulang dan urat. Shao Chen, meskipun kemampuan bela dirinya, tanpa kekuatan batin yang mendukung, itu tidak akan berhamburan. Aku khawatir kamu akan salah dalam pertandingan ini. Menyatakan pertarungan buta dimulai. Waktuku berharga. Cepat akui kekalahan saja. Kakak, hati-hati. Merunduk. Sampah tua. Cek. Dengan kekuatan ayahku, dia tidak mungkin bisa selemah ini. Sekelompok orang bodoh. Kamu pikir pertarungan hanya soal keterampilan di atas panggung? Sudah aku bilang sebelumnya, di dunia luar, kamu butuh pengaruh dan latar belakang. Seorang sampah tidak punya apa-apa, bagaimana bisa mereka bersaing denganku? Kamu curang. Kau curang? Meskipun pria ini cukup imut, tidak dapat dipungkiri bahwa dia memang memiliki beberapa keterampilan. Aku akan membuatmu menyaksikan ayahmu mati di atas ring. Tidak tahu malu. Aku ingin melaporkan mereka karena curang. Ayahku menggunakan kain, orang itu menggunakan kain kasa. Kain kasa dapat membiarkan cahaya tembus, jadi ini tidak adil. Adil? Apa itu keadilan? Keadilan hanya ada di tangan segelintir orang. Kalian rakyat jelata. Kau mau menang? Apakah kau pantas? Tidak bagus. Ayah. Serat lemat. Tai Chi-mu tidak istimewa. Imut kecil, begini pendapatku. Kau hanya perlu berlutut dan meminta maaf. Kau dan junior-junior imutmu dapat terus menjadi anjing bagi Master Jason. Bagaimana? Sebagai anjing, aku masih menganggap mereka kotor. Gelanggang pertarunganku tidak akan pernah memiliki pengkhianat seperti itu. Setelah pecundang tua ini mati, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon ampun. Sungguh keterlaluan. Apakah ada etika bela diri? Apakah kau pikir bagaimana gelanggang tarung Shangwu memulai semua ini selama bertahun-tahun? Mereka mengejek kemiskinan, bukan prostitusi. Uang dan kekuasaan adalah segalanya. Jika gelanggang tarung Shangwu memenangkan kejuaraan bela diri, dunia persilatan Daxia tidak akan pernah damai. Apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa menantang posisi gelanggang? Selama 20 tahun, aku telah bertahan lagi dan lagi demi istri dan putriku. Kau hanya harus menginjakku. Ada jalan ke surga, tapi kau tak mau ambil. Neraka tak punya pintu, kau paksa masuk. Dasar tua tak berguna. Pergi ke neraka. Ini adalah... Apakah ini yang legendaris? Esensi Tai Chi? Ini adalah Tai Chi yang sesungguhnya. Ini adalah kekuatan sejati ayahku. Cukup tangguh.
Apa gunanya untung dan rugi sementara? Apakah kau melihat itu? Dia sudah gila. Sekarang ini pertarungan sampai mati. Xiao Chen, saya pikir kali ini kau bahkan tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Menghadapi ahli 10 besar dunia, kau berani bertarung dengan satu tangan? Kau pasti sudah gila. Bahkan aku tidak akan begitu gegabah. Xiao Chen tidak istimewa. Xiao Chen akan kalah. Xiao Chen Kakak senior. Ayah. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Ketenangan mengalahkan gerakan. Lingkaran berubah menjadi persegi. Kelambanan mengendalikan ketergesa-gesaan. Pikiran menggerakkan energi. Energi menggerakkan tubuh. Xiao Chen, kenapa kau belum mati? Bukankah gurumu mengajarimu untuk tetap terpijak di tanah selama pertandingan? Saya nyatakan, pertarungan buta, Xiao Chen dari sekte Tai Chi menang. Kalahkan Tang Xing. Bagus. Punca bahkan tidak bisa mengalahkan si imut kecil. Malah membiarkan si imut kecil ini masuk ke final, bahkan tidak berguna seperti anjing. Xiao Chen bisa mengalahkannya, dan dia masih punya kemampuan. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Bahkan jika dia memiliki kemampuan Raja Kera, dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Turnamen seni bela diri terbaik dunia. 4 tim pemenang, Kung Fu Wing Chunsha Raya, Tai Chi Shangwu, Karate Jepang, dan Boxing Shangwu. Selanjutnya akan babak eliminasi 1 lawan 1. Pemenang akan langsung maju ke final. Semuanya silakan pindah ke arena. Kung Fu Wing Chunsha Raya vs Boxing Shangwu, Tai Chi Shangwu vs Karate Dongying. Pertarungan terakhir dimulai. Xiao Chen, kau mati. Selamat naik Guru Xiao. Guru Chen, apa ini? Aku tidak cukup ahli. Lagi pula nih aliran Wing Chun bertarung dengan mudah. Meskipun aku beruntung masuk final, mengalahkan perguruan boxing dan karate, 2 sarjana terkenal ini, sulit. Guru Chen, kenapa engkau meninggikan semangat orang lain dan merendahkan semangat kita sendiri? Jika Bang Bang tidak cukup ahli, dia harus menang. Aku hanya berharap Guru Xiao bisa bertarung sampai akhir untuk syaraya kita raih sedikit kehormatan. Ini semua salahku. Dekten aku ini tidak kalah pertandingan. Kakak senior tidak akan menggunakan tenaga dalamnya sebelum waktunya. Dengan kekuatan kakak senior, kita pasti akan meraih juara pertama. Sekarang kakak senior hanya memiliki 1 kesempatan lagi. Lawannya adalah Ye Zhan, murid teratas dari Dewa Bela Diri Timur. Pertarungan ini tidak akan mudah. Tenanglah, rekan-rekan murid. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kalian semua ke akhir. Teknik blokir meridian jarum emas. Tidak ada terobosan, tidak ada pembentukan. Teknik blokir meridian jarum emas dari sekte Tai Chi bagaimana bisa menjadi teknik tak tertandingi yang menghancurkan lalu membangun? Jika Xiao Chen dalam kondisi lemahnya bisa menembus penghalang jarum emas, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan? Terlalu sulit untuk mencapai penghancuran lalu pembentukan. Waktu, tempat, dan orang yang tepat, semuanya tidak bisa diabaikan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Ini tidak mungkin. Aku pasti salah ingat. 20 tahun, jika itu bisa berhasil, Xiao Chen tidak akan begitu sengsara. Si imut manapun boleh naik ke panggung ini. Aku bertarung untuk kehormatan sekte kita. Pertandingan dimulai. Rasakan ini. Menyerahlah sekarang, dan semua ini akan terhindar. Pertandingan pertama playoff, Shangwu Boxing Gym menang.
Cepat, Dr. Song. Wang Fuge, kita harus selalu berlapang dada. Kau memukul begitu keras, tidakkah kau takut azab? Ini yang terjadi saat kau melawanku. Tindak Cleverband. Seorang imut kecil seperti kakak senior harus berpikir hati-hati tentang bagaimana bertahan hidup di bawah murid dari pendekar bela diri timur. Kau ingin masuk final? Tanya tinjuku. Kakak senior, biarkan aku mengambil pertandingan ini. Kau hanya akan membuang nyawamu. Pertandingan yang tersisa, serahkan padaku. Ayah. Aku masih bisa bertarung. Belum giliranmu. Tunggu sampai kau pulih. Ayah, hati-hati. Istri dari Xiao Chen sudah kau tangkap? Mudah ditangkap. Tuanku, kau tunggu saja Xiao Chen itu. Bersujud di hadapanmu. Bagus. Berlututlah sekarang, dan belum terlambat, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Tunggu saja, kau akan memohon padaku sambil berlutut. Pertandingan dimulai. Serangan Yoseng ganas. Tuan Shao tidak menggunakan tenaga dalamnya, jadi dia mungkin kalah. Ini semua salahku. Jika aku tidak melukai kakak senior dan membuatnya menggunakan tenaga dalam keduanya lebih awal, Yodatara ini tidak mungkin tandingan bagi kakak senior. Semua sudah ditakdirkan, kita tidak bisa mengubahnya. Seorang pecundang memimpin sekelompok pecundang. Tai Chi sudah ketinggalan zaman. Aku akan menggunakan karate untuk mengalahkan kalian semua. Awas! Kakak senior. Jika terus begini, kita akan kalah. Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu. Apakah Tai Chi sudah ketinggalan zaman atau tidak? Tuan Shao yang hanya memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Ada tenaga dalamnya. Tiba-tiba menjadi begitu dalam. Tampaknya kakak senior sedang bermain-main dengan lawannya. Kenapa dia belum datang? Hina dan tidak tahu malu. Silakan gunakan kalau bisa. Kenapa dia belum datang? Apa yang kau tunggu? Xiao Chen menunggu kematianmu. Karena kau tidak mau mengubah caramu. Hari ini aku akan... Xiao Chen, lihat. Siapa itu? Tianxu. Ibu, ayah. Dia menangkap ibuku. Fan, Xiao Chen. Xiao Chen, hari-hari baikmu sudah berakhir. Nyawa adik seperguruanku Wang Yang berakhir di tanganmu. Hari ini, aku akan mengambil semuanya kembali dengan bunganya. Urusan dunia persilatan diselesaikan di dunia persilatan. Bahaya tidak pernah meluas ke keluarga. Kau keji. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku hanya membawa istrimu untuk menonton duel. Sedangkan anak buahku melihatku terluka. Mungkin mereka akan bertindak gegabah. Aku tidak bisa memastikannya. Ini terlalu berlebihan. Kau berani bicara, ucapkan sepatah kata lagi, dan aku akan mengambil nyawamu. Kau! Xiao Chen, aku mengancammu dengan istrimu. Apa yang bisa kau lakukan? Ayo pukul aku, berani kau? Xiao Chen. Jika kau maju sekarang, kau akan membuang nyawamu. Hentikan pertandingan. Hentikan pertandingan. Ini tidak adil. Sangat adil. Kau mati atau istrimu mati. Kau pilih. Kau tidak segan melakukan apapun untuk menang. Sungguh tak tahu malu. Untuk memenangkan turnamen ini, trik kecil seperti ini tidak ada artinya. Pahlawan besar tidak terikat oleh hal sepele. Siapa yang kalian para pecundang tahu? Sepertinya kau sudah membuat pilihan. Xiao Chen. Sekarang bisakah kau berlutut? Kakak senior. Ayah. Kau juga berdarah, Daxia. Mengapa kau selalu bertingkah seperti binatang?
Darah Daxia apa? Aku. Belajar di bawah seorang pendekar suci timur, menikmati kekayaan dan kehormatan tak terbatas, dan tidak ada hubungannya dengan darah Daxia. Xiao Chen, jangan ganggu aku. Aku bilang, entah kau yang mati atau istrimu yang mati. Xiao Chen. Dalam hidup Maim, aku adalah wanitamu. Dalam kematian, aku adalah hantumu. Di kehidupan selanjutnya, mari kita menjadi suami istri lagi. Tidak. Tidak. Ingin mati? Tidak semudah itu. Begitu cepat. Ibu, Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Adik junior. paman guru. Sebagai paman gurumu, aku tidak buruk, kan? Kakak senior, kami telah menjadi anjing selama 20 tahun. Tidak ingin menjadi anjing lagi, teman. Kami mengandalkanmu untuk mengubah nasib kami. Kalian sayang-sayang kecil, bahkan tidak bisa menjaga seorang wanita. Hari ini, aku akan bertindak untuk langit. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk bertindak demi langit. Dengan pikiran yang bengkok, ilmu bela diri apa yang bisa kau pelajari? Selalu yang lucu. Menghina istri dan putriku, mati. Bagus. Kau, gadis kecil yang lucu ini, beruntung mendapatkan perhatianku. Menghina sekteku, mati. Aku adalah murid dari pendekar bela diri dongeng. Apakah kau tidak takut kepada guruku? Menghina syah besarku? Mati. Pertarungan yang bagus. Kau hanya layak untuk berlutut di tanah. Belas kasihan, ampuni aku. Aku adalah murid dari pendekar bela diri dongeng. Jalan bela diri dari syah besar, akankah ia takut pada seorang yang telah lenyap bertahun-tahun pendekar bela diri dongeng? Ye Chan, dia sudah mati. Apa? Ko Chin dari Sekte Taishu maju ke final. Bagus. Bagus sekali kakak senior. Tuan Shao, hebat. Kakak senior, hebat. Kakak senior. Bagus kakak senior. Kakak senior tertua, Xiao Chen. Kamu tidak apa-apa. Duduk, duduk, duduk. Tidak apa-apa. Hanya luka lama. Tidak apa-apa. Di saat seperti ini, kau masih berbohong padaku? Guru Xiao 20 tahun yang lalu terluka parah. Meridiannya rusak. Dia hanya bisa menggunakan tenaga dalamnya 3 kali seumur hidup. Kakak senior sudah menggunakannya 3 kali. Apa yang akan terjadi setelahnya? Setelah yang ketiga kali, itu menghabiskan esensi hidupnya. Ini adalah jalan tanpa kembali. Guru Xiao, hentikan pertarungan, setidaknya kau akan menyelamatkan nyawamu. Dengan krisis yang ada, bagaimana aku bisa pergi? Sudah 20 tahun, aku tak pernah berharap menjadi Kaya atau mulia dengan mengikutimu. Aku juga tidak ingin kau menjadi semacam pemimpin bela diri tertinggi. Aku hanya ingin keluarga kita hidup damai. Demi aku, tidak bisakah kau tidak bertarung saja? Kakak senior tertua, serahkan sisanya pada kami. Benar. Serahkan pada kami. Serahkan pada kami. Ya, serahkan pada kami. Tianshu, demi keluarga ini, aku sudah bertahan selama 20 tahun. Rekan-rekan murid, demi sekolah Tai Chi, juga sudah bertahan selama 20 tahun. Hari ini adalah satu-satunya kesempatan. Aku janji padamu, ini adalah yang terakhir kali. Tapi kau... Demi keluarga ini, demi gerbang Tai Chi, pasti kami akan menang. Konyol. Kau dalam keadaan begini dan masih mau menang? Apakah kau sudah bertanya pada Shangwu Fighting Gym-ku? Jika kesempatan menggunakan tenaga dalam telah habis, sekarang apa yang kau miliki untuk melawanku? Aku punya istri dan anak perempuan. Sebuah rumah, sebuah sekte, orang-orang yang peduli padaku, dan orang-orang yang mencintaiku. Aku akan melawanmu sampai akhir. Kau masih bicara besar meski di ambang kematian. Hari ini aku akan membiarkan istri dan putrimu, dan murid-murid junior yang tak berguna ini, melihat bagaimana kau senior dipukuli sampai mati. Kau. Ayahnya. Sudah 20 tahun, waktunya menyelesaikan ini.
Turnamen bela diri pertama dunia, dua tim yang maju, Sekte Taiji Shangwu, Jim Tinju Shangwu. Pertandingan dimulai. Ayo, senior. Dr. Song, apakah menurutmu senior kita kali ini masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Kau juga seorang seniman bela diri, Jason? Tidak. Pembelot Wang Fugui itu memiliki beberapa keterampilan nyata di bawah komandonya. Tanpa menggunakan tenaga dalam, bagaimana mungkin dia bisa menang? Kecuali apa? Tidak ada kecuali. Tuan Xiao, pertempuran ini hampir tidak memiliki peluang menang. Jadi begitulah. Yo, aku tidak pernah menyangka setelah 20 tahun, kita sekali lagi berdiri di arena ini. Kali ini aku akan membuatmu mati dengan layak. Hidup tidak terduga. Kali ini, salah satu dari kita akan mati. Mari kita lihat seberapa puas diri. Terlalu ringan, tambahkan tenaga. Kakak senior, hanya itu yang kau punya? Sekarang berlutut dan mohon ampun selagi kau masih bisa. Jason memiliki kulit tebal, tanpa tenaga dalam. Sulit untuk menembus pertahanannya. Seorang imut tetaplah imut. Biarkan aku mengajarimu. Apa itu seni bela diri sejati? Kakak senior, hati-hati. Kau, Xiao Chen, tahukah kau berapa banyak persiapan yang kulakukan untuk pertandingan ini? Kenapa kau tidak menyerah saja? Kau bersekongkol dengan orang luar dan begitu kejam pada sesamamu. Apakah kau masih manusia? Siapa kau kira dirimu hingga berani menyuruhku? Pertarungan yang bagus, kakak senior. Dasar Xiao Chen yang tak tahu terima kasih. Hari ini akan kubiarkan istri dan putrimu melihat bagaimana kau, bocah celaka, mati. Berhenti! Jangan pukul dia lagi. Kami menyerah. Xiao Chen, akui kekalahanmu. Jika kau ingin dia hidup, berlutut dan mohon padaku. Tianshu, jangan berlutut. Ibu tidak bisa berlutut. Aku hanya ingin hidup tenang. Sisa hidupku. Kenapa kau tidak dengarkan aku? Ibu! Aku mohon. Biarkan Xiao Chen pergi. Ampuni nyawanya. Lihat, sama seperti saat kau berlutut dan memohon padaku. Xiao Chen, apa lagi yang bisa kau lakukan? Selain membuat istrimu berlutut, sayang, aku bilang, sekarang kau mau bertarung denganku pakai apa? Kau, Xiao Chen, bahkan tidak mampu membayar biaya rumah sakit istrimu. Sekarang, istrimu, untuk menyelamatkan hidupmu, berlutut di depan istriku. Kau pikir kau hidup sia-sia? Kau kehilangan sekolah bela diri yang ditinggalkan guru untukmu, semuanya, sehingga saudara-saudaramu yang mengikutimu hidup seperti anjing. Muka apa yang tersisa padamu untuk hidup di dunia ini? Aku pikir kau sebaiknya mati saja. Ayah. Kakak senior, kau memiliki teknik tetapi tidak memiliki kekuatan dalam. Aku khawatir kali ini sulit. Semua salahku. Yin dan yang bergantian bintang-bintang bergeser melintasi galaksi. Ini... Hentikan aktingnya. Rambutmu memutih dalam semalam. Aku pikir kau akan kehilangan nyawamu. Segera kan? Inilah yang terjadi saat kau melawan kami. Jason, bunuh dia. Aku berbohong padamu. Suamimu hari ini harus mati. Kau, ibu. Kau tidak bisa mengalahkannya, jadi kau pakai trik? Membiarkanmu, Xiao Chen, hidup 1 detik lagi di dunia ini adalah pemborosan udara. Mati! "20 tahun yang lalu, kamu menggunakan cara keji untuk menyakitiku. 20 tahun kemudian, kamu bersekongkol dengan orang luar untuk merusak ilmu bela diri Daxia kami. Utang ini harus dibayar dengan darah." Apakah kamu masih mengira dirimu adalah murid senior perguruan Shangwu yang berusia 20 tahun? Teknik membakar esensi darah.
Kurasa kamu sudah bosan hidup. Dan mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Lawan kekerasan dengan kelembutan, kalahkan gerakan dengan diam, ubah kekakuan dengan kelenturan, tundukkan ketergesaan dengan kelambanan. Tuntun energi dengan niat, tuntun tubuh dengan energi, kendalikan pikiran dengan tubuh, kuasai jiwa dengan pikiran. Kenapa? Kamu masih bisa bertarung? Kenapa kamu belum mati? Kenapa? Ayah hampir menang. Murid senior hampir menang. Ilmu bela diri daksia kita. Memiliki Master Xiao, sungguh suatu berkah. Ini adalah Tai Chi. Membakar esensi darah tidak bisa bertahan lama. Master Xiao, akhiri dengan cepat. United you. Jason tidak bisa kalah. Kita tidak bisa kalah. Kakak senior, hentikan pertarungan. Aku mohon, ampuni Jason. Kakak senior, aku mohon padamu, demi tahun-tahun kita, sebagai sesama murid, dan demi perasaan yang pernah kau miliki untukku, ampuni Jason dan aku, kami benar-benar tidak bisa kalah dalam pertandingan ini. Hanya karena beberapa kata, kau ingin ayahku mengampuni kalian? Tepat sekali. Kalian ini, demi kekayaan, tidak punya rasa malu. Kalian tidak pantas menjadi manusia. Kakak senior, kami tahu kami salah. Jason, tidak Fugi. Dia sama sekali tidak bisa mengalahkanmu. Tolong ampuni dia. Mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin? Aku kalah. Moyu. Di mana racunku? Cepat. Berikan itu pada kesayangan kecil ini. Cepat. 20 tahun yang lalu, aku bisa mengalahkanmu. Hadiah Sanit. Aku bisa mengalahkanmu di depan umum sama seperti dulu. Jason, jangan bicara lagi. 20 tahun yang lalu, kau menyuruh Moyu meracuniku, menyebabkan aku kehilangan semua ilmu bela diriku, dan mengambil kesempatan untuk merebut perguruan Shangwu Taichi. Kejahatan ini layak dihukum mati. 20 tahun yang lalu, aku bisa mengalahkanmu. Sekarang, aku bisa mengalahkanmu sama seperti dulu. Aku akan membunuhmu. Bunuh mereka semua. Tidak, Jason. Dia pantas mati. Juara turnamen seni bela diri dunia, Seiko Taichi Shangwu, Xiao Chen. Kita menang. Tuan Xiao bertarung dengan baik. Pertarungan yang hebat. Bagus. Tuan Xiao bertarung dengan baik. Ayah menang. Ayah tidak apa-apa. Ayah masih hidup. Kita menang. Paman guru, kita menang. Sekolah Shangwu Taichi kami kini juara bela diri. Jika guru tahu bahwa kami membela seni bela diri daksia, dia akan sangat senang. Tinju menghantam langit dan bumi. Kaki berpijak gunung dan sungai. Pemberani tak punya takut. Berbakti pada negara dengan gagah. Pemberani tak punya takut. Berbakti pada negara dengan gagah. Selamat Tuan Xiao. Atas kemenangan yang membawa kehormatan bagi Daksia. Mulai Serwang, di Daksia, sekolah Shangwu Taichi akan dihormati. Taiji Maha Kuasa. Taiji Maha Kuasa. Taiji Maha Kuasa. Taiji Maha Kuasa. Tai. Kakak senior Wang, kenapa wajahmu tidak bahagia? Pantaskah sang juara? Sungguh luar biasa. Kakak senior, ada apa? Kakak senior Wang Chen, kenapa kau... Apanya? Aku hanya ingin melihat kau bertarung dari pinggir. Siapa sangka bahwa muridku begitu tidak berguna. Maksudnya Jan? Mungkinkah kau... Benar. Aku adalah martir suci dari dongeng. Inikah yang legendaris pendekar suci dari dongeng? Kita belum kalah. Kau telah bersembunyi di Sekte Taiji Shangwu selama bertahun-tahun. Apa niatmu? Tentu saja untuk manual rahasia Taiji. Sayangnya, pria tua itu hanya mewariskannya kepadamu sendirian. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Guru memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Kau benar-benar berpikir seorang pria Daksia layak menjadi guruku? Pendekar suci dari timur? Sebenarnya, pria tua itu dibunuh olehku. Pengambil alihan Jason atas sekte Taiji juga didorong olehku. apa? Dasar binatang tak tahu terima kasih. Xiao Chen, lihat dirimu. Kau seperti anjing sekarang.
bertarung dengan Jason, menghabiskan banyak umurmu kan? Sekarang apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Tidak. Kau salah bicara. Selama aku hidup, selama aku masih punya satu napas, aku bisa terus bertarung. Kupikir kau benar-benar tak ingin hidup. Berapa banyak umur yang kau miliki untuk dibakar? Kau ingin mati di atas panggung? Lahir sebagai pria Daxia, mati sebagai hantu Daxia. Dengan tulang dan darahku, aku akan membela Daxia sampai mati. Kakak senior. Guru Xiao. Bagus. Bagus sekali nih. Mati sebagai hantu Daxia. Sama seperti orang tua itu. Watak keras kepala yang sama. Aku pukul dia sampai mati saat itu. Dia tidak pernah memberitahuku bahkan sampai mati. Rahasia Tai Chi. Hari ini, aku akan membersihkan sekte ini. Kamu saja? Kamu tidak memenuhi syarat. Aku hanya menunggu hidupmu habis terbakar, maka aku akan menang. Liu Sheng Piao Xu, keluarlah. Tidak mungkin. Kamu hanya mirip dengannya. Kamu bukan Tianshu. Maaf, aku sudah berbohong padamu. Xiao Chen, ini adalah murid langsungku, Liu Sheng Piao Xu. Tidak. Tidak mungkin. Istriku Tianshu tidak mungkin orang dongeng. 20 tahun lalu, aku diperintahkan oleh guruku untuk datang ke Jiangcheng dan mendekatimu. Semua ini adalah rekayasa. Dari awal hingga akhir, yang aku inginkan adalah Tai Chi-mu. Apa arti 20 tahun ini? Dan putri kita Xiaofan? Apa artinya dia? Piao Xu adalah murid langsungku. Masa bisa dia punya perasaan padamu? Semua yang kau alami, semuanya bohong. Benar? Piao Xu? Semua ini hanyalah bagian dari misiku. Aku orang dongeng. Tianshu? Namaku Liu Sheng Piao Xu. Xiao Chen, biar ku lihat berapa banyak umur yang bisa kau bakar. Piao Xu, antarkan kakak seperguruanku ke perjalanan terakhirnya. Baik. Tidak mungkin. Ibuku tidak mungkin orang dongeng. Bu, katakan padaku, semua ini palsu kan? Bu. Terang-terang. Bu. Liu Sheng Piao Xu, tolong ajari aku. Liu Sheng Piao Xu, beri aku pencerahan. Tianshu. Aku tidak pernah menjadi Tianshu. Ingat, aku adalah Liu Sheng Piao Xu. Bagus Piao Xu, cepat bunuh dia. Aku akan selek membawamu kembali ke dongeng, pulang dengan penuh kejayaan. Kau tidak lagi menjadi orang Grazia yang hina. 20 tahun. Apakah cinta kita semua palsu? Kau memberiku fan? Apakah anak kandungmu sendiri juga palsu? Jangan paksa aku. Ayah. Ibu. Kenapa? Katakan padaku kenapa? Kenapa jadi begini? Fan, jangan lakukan hal bodoh. Grazia yang membesarkanku. Dan juga Grazia yang mengajariku. Aku adalah orang Grazia sejati. Xiaofan. Aku Xiaofan, hari ini memotong rambutku untuk mengembalikannya kepada ibuku. Dan dengan Liu Sheng Piao Xu, aku tidak memiliki hubungan lagi. Kenapa? Kenapa? Tianshu, kembalilah dari tepi jurang. Berhenti berperang untuk dongeng. Liu Sheng Piao Xu, jangan lupa kau adalah orang dongeng. Siapa yang membesarkan? Sudah kubilang dulu, jangan bersaing. Bukankah lebih baik kita hidup damai? Kenapa kau tidak dengar? Kenapa kau tidak mendengarkanku? Kenapa? Ibu. Tianshu. Tianshu, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit Tianshu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dongeng? Tianshu, bertahanlah. Sudah terlambat. Xiao Chen, kau harus menggantikanku. Dan hidup bahagia dengan Fan. Kita akan menjadi suami istri di kehidupan selanjutnya. Tianshu, Tianshu.
Tidak berguna. Kau yang tidak berharga, mati di tangan Xiao Chen. Tapi setidaknya itu kematian yang berarti. Xiao Chen, sekarang kau masih memiliki umur untuk dibakar. Sekarang giliranku untuk menyerang. Xiao Chen, berapa banyak nyawa yang tersisa untuk kau bakar? Kali ini, kau mati. Bahkan jika aku mati, demi Sya besar, aku akan melenyapkan musuh sepertimu. Aku adalah pendekar suci dongeng, dan kau sudah tak tertolong lagi. Aku akan mempertahankan Sya besar dengan daging dan darahku. Maka kau akan mati. Dua tahun yang salah, kau tidak bisa melindungi Sekte Shangri Taiji. 20 tahun kemudian kau tetap tidak bisa melindunginya. Biarkan adik seperguruanmu mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu. Hati-hati kakak senior. Aku datang untuk mengantarmu di perjalanan terakhirmu. Tidak mungkin. Meridianmu terputus, hidupmu habis. Bagaimana mungkin kau bisa menghentikanku? Adalah Tianshu yang menyelamatkanku dengan seluruh kekuatan hidupnya. Perempuan mendatangkan masalah. Tianshu hanyalah kuncinya. Xiao Chen telah menguasai Tai Chi, menembus hambatan jarum emas dan meridian yang terputus. Keahlian seperti itu sudah tiada tandingan di dunia. Wang Chan pasti kalah. Aku tidak rela. Aku telah merencanakan selama 30 tahun. Bagaimana mungkin aku kalah? Takut pada kekuasaan tapi tidak berbudi. Bersikap picik tanpa kebenaran besar, yang disebut pendekar dongeng, hanyalah pengecut yang menyembunyikan kepala dan ekornya. Bagaimana kau tahu bahwa kami para pendekar berbakti kepada negara dan rakyat? Kau bahkan tidak mengerti esensi bela diri. Bagaimana bisa mencapai puncak? Aku tidak rela. Aku akan membunuh kau. Tuan Xiao mengalahkan pendekar bela diri timur. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Menang. Kita menang. Kita menang. Ibu. Guru, aku berhasil. Shangri Taiji memenangkan semua 7 kejuaraan. Lebih dari 20 negara. Sedang berusaha memperkenalkan seni bela diri tradisional Daxia. Menghidupkan kembali warisan bela diri Daxia, memberi manfaat pada masa kini dan mengumpulkan pahala selama berabad-abad. Tianshu, sudah festival pertengahan musim gugur lagi?